Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi sendiri merupakan perubahan konsentrasi reaksi atas produk dalam satuan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi, di mana semakin banyak konsentrasi, semakin cepat pula bereaksi. Konsentrasi menambah tumbukan antar molekul. Yang kedua, terdapat luas permukaan, dapat mempercepat reaksi dengan mengubah zat jadi kecil, dikarenakan partikel serbuk lebih banyak mengalami tumbukan dengan zat lain. Kemudian yang ketiga terdapat suhu, di mana semakin tinggi suhu maka partikel akan semakin cepat bergerak. Kemudian terdapat katalis yang mempengaruhi laju reaksi dengan mengubah jalan suatu reaksi agar lebih cepat. Reaksi yang menggunakan katalis memiliki jalur reaksi dengan energi aktivasi lebih rendah. Kemudian ada tekanan, dengan menambah tekanan akan memperkecil konsentrasi, laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Pada tabel percobaan yang kami lakukan sebanyak 5 kali telah sesuai teori, di mana teori mengatakan semakin tinggi konsentrasi reaktan maka semakin cepat pula terjadinya reaksi. Berdasarkan K2S2O8 setelah ditambahkan Ki juga terdapat perubahan yang kelompok kami lakukan itu juga setelah sesuai teori, di mana perubahan warna tersebut menjadi lebih gelap yaitu merah kecoklatan. Pada laju reaksi tetesan amilum juga telah sesuai teori, dengan bentuk dari tetesan amilum sendiri itu berbentuk oval granul polihidral dan berwarna biru tua. Hal ini dikarenakan adanya gaya kohesi yang besar dari larutan amilum tersebut. Grafik hubungan antara konsentrasi terhadap waktu. Jadi hasil praktikum yang kami lakukan itu mendapatkan grafik di mana semakin besar konsentrasinya maka semakin cepat waktu laju reaksinya. Di mana diketahui pada grafik tersebut konsentrasi 0,3 mendapatkan waktu yang paling cepat dan konsentrasi yang paling sedikit 0,06 itu nilai hasil waktunya itu cukup lama, paling lama. Diketahui bahwa nilai regresi dari hubungan antara konsentrasi dengan waktu itu 0,9325, di mana itu mendekati 1. Bisa dikatakan bahwa ketika nilai regresi itu mendekati 1, maka ujinya itu sesuai dengan teori. Di grafik hubungan antara konsentrasi terhadap laju reaksi dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi semakin menurun seiring bertambahnya konsentrasi dengan regresi yang didapat yaitu 0,6. Hal ini disebabkan karena larutan yang digunakan adalah larutan yang telah diencerkan menggunakan Aqueous, sehingga laju reaksinya akan melambat. Jika dilihat dari grafik menunjukkan orde negatif, karena garis linear menunjukkan penurunan yang artinya laju reaksi mengalami kelambatan. Selanjutnya yaitu penerapan kecepatan reaksi dalam sehari-hari. Yang pertama itu untuk pembuatan tempe, di mana tempe itu menggunakan biokatalis sebagai untuk mempercepat laju reaksinya, di mana menggunakan ragi Rhizopus oryzae. Perlu diketahui bahwa katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Yang kedua adalah korosi logam, di mana ketika konsentrasi semakin besar maka laju reaksinya semakin cepat. Hal itu dapat menyebabkan korosi pada logam. Semakin banyak konsentrasi pada logamnya, itu semakin cepat logam tersebut mengalami korosi. Yang ketiga adalah pembuatan teh manis. Untuk pembuatan teh manis itu kecepatan reaksi itu tergantung pada sifat larutan, yaitu sifat elektrolit dan non elektrolit, di mana ketika sifat larutan tersebut elektrolit maka lebih cepat terjadinya reaksi dibandingkan larutan non elektrolit. Selanjutnya adalah penerapan kecepatan reaksi dalam industri. Yang pertama itu dalam pembuatan asam sulfat menggunakan katalis
vanadium pentaoksida. Jadi kecepatan reaksi itu bisa diterapkan dalam pembuatan asam sulfat. Yang kedua adalah saat proses pembuatan pupuk amoniak dengan katalis Fe itu juga salah satu bentuk penerapannya. Yang ketiga adalah proses pembuatan asam nitrat dengan metode Ostwald. Itu juga merupakan salah satu penerapan kecepatan reaksi dalam industri. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan amoniak, penerapan laju reaksi. Jadi amoniak ini ada percontohan. Amoniak dalam tabung reaksi yang berisi campuran amonia klorida dan kalsium hidroksida dipanaskan. Nah, selang beberapa waktu gas amoniak itu dilepaskan. Selanjutnya gas-gas tersebut dilewatkan melalui lime tower di mana uapnya akan dihilangkan. Setelah itu dilakukan pengeringan agar karena produk amoniak itu termasuk produk water vapor, yaitu amoniak yang terbentuk sangat larut dalam air sehingga harus dikeringkan dengan cepat untuk mencegah larut. Selanjutnya gas amoniak yang kering gas amoniak yang kering itu lebih ringan dari udara yang dikumpulkan dalam gas. Karena itu perpindahan udara itu ke bawah sehingga kalsium kloridanya itu tertinggal dalam tabung reaksi. Nah, perpaduan atau reaksi dari campuran amoniak klorida dengan kalsium hidroksida itu termasuk penerapan dari laju reaksi, di mana reaksinya itu berjalan dengan cepat atau lambat. Dan untuk menguji amoniak itu menggunakan kertas lakmus, di mana lakmus akan menjadi biru karena sifat amoniak itu termasuk basa. Sekian dari saya itu. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf.